Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Nurul Aini. Saya berasal dari SMA Nurul Falah Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Dan sekarang saya berkedudukan di kelas 10. Di sini saya akan membawakan tentang pemahaman akhlak sebagai pedoman utama di dalam kehidupan. Apa yang dimaksud akhlak? Akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dilakukan tanpa perlu kepada pemikiran atau pertimbangan dan merupakan keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang spontan dan tidak kita angan-angan lagi. Nah, di sini ada beberapa contoh pentingnya akhlak bagi kehidupan sehari-hari. Di sini yang pertama, agar dapat menjadikan kehidupan yang harmonis dan penuh kedamaian. Ini adalah merupakan contoh yang pertama dari pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya, dan dengan adanya akhlak di dalam kehidupan kita, pasti kita akan mampu membangun dan menjalin hubungan yang positif dan konstruktif dengan orang lain. Kemudian, ada pun beberapa contoh sifat akhlak-akhlak terpuji, di antaranya berperilaku lemah lembut, jujur, sabar, pemaaf, dan dapat dipercaya. Apa itu berperilaku lemah lembut? Berperilaku lemah lembut merupakan salah satu contoh perilaku yang harus kita terapkan terhadap diri kita sendiri dan terhadap orang lain. Apa yang dimaksud jujur? Jujur merupakan salah satu sifat yang sangat penting untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Semisal kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak jujur, seperti kita ditanya, "Nak, apakah kamu benar tidak mengambil pensil teman kamu?" "Benar, Bu, saya tidak mengambilnya." Nah, akan tetapi di situ kita yang melakukan dan kita benar melakukan bahwa kita itu mengambil alat tulis teman kita sendiri. Itu merupakan salah satu contoh perbuatan yang tidak jujur. Maka dari itu, perbuatan jujur sangatlah penting untuk diri kita sendiri dan orang lain. Kemudian, sabar, yaitu selalu berusaha menahan rasa emosi kita dan keinginan yang kita mau. Apapun keinginan yang kita mau, semua harus tetap kita lakukan dengan cara bersifat sabar dan tabah. Kemudian, pemaaf. Pemaaf merupakan sifat rela memberi terhadap orang yang telah membuat diri kita terasa tersakiti atau qalbu marid, sakit hati. Di mana di sini kita sebagai sesama umat Islam dan sesama manusia, kita harus saling menerapkan sikap saling memaafkan. Karena tidak mungkin ada yang namanya manusia selalu benar. Karena semua kesalahan pasti akan ada di dalam diri kita masing-masing. Dan kita harus saling memaafkan satu sama lain. Kemudian, sifat dapat dipercaya. Nah, apa yang dimaksud dapat dipercaya? Dapat dipercaya merupakan salah satu sifat yang harus kita pelajari sejak usia dini. Dan kita harus belajar menepati janji terhadap orang lain dan orang tua kita. Kita mengucapkan janji, iya, saya akan berjanji bahwa saya tidak akan mengulangi perbuatan yang salah lagi. Nah, akan tetapi di situ kita khilaf, kita lupa. Kita ternyata melakukan hal atau kegiatan yang
sudah melompati atau melewati dengan janji yang sudah kita bilang atau janji yang sudah kita ucapkan. Maka dari itu, kita harus belajar menerapkan sikap dapat dipercaya. Jika ada teman yang ingin menyampaikan sesuatu kepada kita, lalu ia meminta tolong kepada kita untuk menyampaikannya kepada teman kita, maka kita harus menyampaikan pesan tersebut kepada teman kita. Belajar dari situ agar kita dapat menanamkan sikap dapat dipercaya terhadap diri kita sendiri. Kemudian, ada pun sifat-sifat tercela. Di antaranya, apa saja ya sikap-sikap tercela? Atau sifat yang disebut dengan akhlakul mazmumah. Di antaranya, sombong, iri, dengki, dan ghibah. Yang disebut sombong atau takabur merupakan sifat seseorang yang memandang diri orang lain hina dan menganggap dirinya sendiri paling mulia dan tidak pernah merasa punya salah. Kemudian, apa yang maksud iri dengki atau hasad? Yang merupakan rasa emosi yang terjadi ketika seseorang tidak memiliki kualitas superior atau prestasi yang ia miliki. Dan selanjutnya ghibah. Ghibah merupakan salah satu perbuatan di mana membicarakan tentang keburukan orang lain kepada teman-teman atau orang di sekitar kita. Dan maka dari itu, kita harus menerapkan sikap-sikap terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Semisal kita mau berbuat saling berbagi dan saling memaafkan antara satu sama yang lain. Kemudian menjauhi sikap-sikap tercela dan berusaha untuk memperbaikinya. Seperti yang terkandung di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. Sesungguhnya engkau benar-benar berbuat budi pekerti yang agung. Ayat ini Allah menyampaikan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah salah satu contoh teladan bagi umat manusia agar kita memiliki sifat akhlak yang mulia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.